Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 35. Egois dan posesif. Sepeninggalnya sang ayah, Zeus menenggelamkan tubuhnya ke dalam batap, merasakan betapa perih seluruh tubuhnya. Terlebih sambil membayangkan pelakukannya kala itu terhadap Helios hingga kepalanya terbentur dan berdarah. Bayangkan saja, tubuh penuh luka akibat pukulan ikat pinggang, kepala terluka karena benturan keras, tubuhnya direndam di air dingin dan wajahnya ditenggelamkan ke dalam air. Betapa menyesalnya Zeus saat ini, sepertinya penyesalan pria itu sama sekali tidak bisa digambarkan. Setelah meratapi penyesalan, Zeus lekas membersihkan diri dan menghubungi sekretarisnya. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ayah Anda melakukan rapat dadakan dengan tema pelengseran jabatan CEO Anda?" Belum lama sang ayah pergi, rapat umum di perusahaan sudah langsung digelar. Dulu hal ini yang paling Zeus takutkan. Akan tetapi bukan hanya jabatan saja yang pria itu takutkan. Harta warisan dan status anak dari keluarga Cartwell akan dicabut. Namun sekarang hal itu tidak lebih penting daripada Helios. "Aku menghubungimu bukan untuk membahas masalah itu. Datanglah dan bawa dokter keluarga ke sini. Mungkin hari ini adalah hari terakhirmu bekerja denganku. Jadi bekerjalah dengan baik." Tapi bagaimana bisa? Nick tampak tidak setuju dengan pelengseran itu. Tentu saja karena ia sudah nyaman dengan Zeus sejak pertama kali terjun di dunia kerja. "Sudah, jangan banyak tanya. Lebih baik sekarang cepat kerjakan tugasmu dan aku akan menjelaskan nanti di rumah." "Baik, Pak." Beberapa hari kemudian, Zeus kembali mencari Helios. Beberapa hari ini, ia sibuk berbaring di tempat tidur karena tidak bisa bergerak. Suhu tubuhnya yang sangat panas dan luka di tubuhnya terasa perih. Tidak makan dan tidak minum, hanya sibuk berbaring sampai merasa lebih baik. Apa Heli pergi ke kafe waktu itu untuk bekerja? Tebak Zeus. Akhirnya pria itu lekas pergi ke kafe. Siapa tahu Helios benar-benar ada di sana. Namun sayangnya ia tidak menemukan sang istri, melainkan mantan tunangan dengan suaminya. "Main, ini benar-benar kau?" tanya Zeus terkejut. Pasalnya ia melihat perut mantan tunangannya yang membesar, padahal baru 3 bulan lebih mereka menikah. "Hai Ze." "Ya, ini Main, istriku." "Memangnya kenapa?" sapa Roy, suami Minerva yang tidak lain adalah saingan bisnis Zeus. "Tapi kenapa perutmu besar sekali? Bukankah kalian baru menikah 3 bulan yang lalu?" tanya Zeus penasaran. Usia kehamilan Main sudah menginjak 6 bulan, makanya perutnya terlihat besar. "Jadi, apa masalahnya denganmu?" tanya Roy sambil mengusap perut besar istrinya. Bagaimana bisa usia kandungan Minerva sudah 6 bulan sedangkan menikah baru jalan 3 bulan lebih? Lalu, anak siapa yang ada di kandungan wanita itu? Apakah anak dari Zeus? Apa? 6 bulan? Jadi, kau hamil ketika masih menjadi kekasihku? Zeus begitu terkejut mendengar jawaban Roy. "Kita tidak pernah tidur bersama dan kau hamil di saat kita masih menjalin hubungan. Kau tidur dengan siapa, Man?" Zeus ingat betul selama 2 tahun menjalin hubungan dengan Minerva, ia tidak pernah menyentuhnya. Selama ini ia hanya berpegang tangan, berpelukan, berciuman dan tidak pernah melewati batas.
Lalu bagaimana bisa wanita itu hamil di saat ia masih menjadi kekasihnya? Jadi, apa kau berselingkuh di belakangku? Tanya Zeus nyalang. Tidak, bukan begitu. Aku yang berselingkuh denganmu dan aku menyelingkuhi Roy. Jelas Minerva. Ah, apa? Bagaimana bisa? Bukankah kau yang bilang kalau kau tidak memiliki kekasih? Tanya Zeus terkejut. Itu karena papa yang memaksa aku. Jika tidak, mungkin kita hanya akan menjadi orang asing. Sangga Minerva malas. Wanita itu terlihat sangat tidak peduli dengan Zeus. Tentu saja karena selama ini ia berpura-pura cinta demi memenuhi permintaan ayahnya. Jika tidak, ia sudah menolak pernyataan cinta Zeus dan tetap menjadi kekasih Roy secara utuh. Jadi, selama 2 tahun ini kau tidak mencintaiku? Tanya Zeus ingin tahu. Tidak, siapa yang akan jatuh cinta pada pria egois dan posesif sepertimu? Aku paling benci pria yang selalu memikirkan egonya sendiri. Sahut Minerva sambil mengedikkan bahunya malas. Jadi selama ini kau hanya berpura-pura mencintaiku? Pertanyaannya dibalas dengan senyuman oleh Minerva. Lalu, bagaimana dengan kau? Apa kau tahu kalau main menjalin hubungan denganku? Tanya Zeus penasaran. Tentu saja aku tahu. Aku tahu segalanya karena main selalu kembali padaku. Beruntung kau menodai pembantumu dan menikahinya. Kalau tidak, mungkin aku akan menggagalkan pernikahanmu dengan main. Jelas Roy menatap Zeus dengan tatapan mengejek. Ketika undangan pernikahan disebar, Minerva meminta Roy agar membawanya pergi dari pelaminan. Awalnya pria itu kesal karena Minerva tidak berusaha menolak pernikahan itu pada ayahnya. Namun karena Minerva terus memohon dan begitu besar rasa cintanya terhadap wanita itu, jadi Roy berjanji akan membawa Minerva kabur. Akan tetapi rencananya batal karena Zeus menikahi wanita lain. Astaga Tuhan. Zeus meraup wajahnya kasar, merasa frustasi mengetahui hal gila itu. Pria itu menatap Minerva dan Roy tajam sebelum akhirnya pergi dari sana. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia cinta justru wanita bermuka dua. Bersikap manis di depannya, padahal sama sekali tidak mencintainya. Meskipun ia kesal mengetahui hal itu, tetapi perasaannya biasa saja. Padahal seharusnya ia marah karena sebelumnya ia sangat mencintai Minerva. Akan tetapi hatinya sudah terpaut pada Helios dan hal itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Seharusnya aku tahu hal ini sejak awal. Sesal Zeus. Andai Zeus mengetahui hal itu sejak awal, akankah ia menerima Helios sebagai istrinya? Akankah pria itu bersikap baik pada Helios alih-alih menyakiti batin dan fisiknya setiap hari? Entah siapa orang yang bisa menjawab pertanyaan itu karena Zeus sendiri pun tidak yakin. Sekarang aku harus mencari Heli kemana? Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentangnya. Apa makanan kesukaannya, warna favoritnya, makanan apa yang tidak disukainya, bahkan hal sekecil apapun aku tidak tahu. Berhubung tidak tahu harus mencari sang istri kemana, Zeus memilih untuk berkeliling ke seluruh penjuru kota, berharap bisa menemukan Helios di sana. Namun sayangnya, meski menghabiskan waktu berhari-hari, ia tetap tidak menemukannya. Tidak tidur, tidak makan, dan tidak mandi. Pria itu hanya menghabiskan waktunya di dalam mobil. Rambutnya yang acak-acakan, wajah kusut dengan ditumbuhi bulu-bulu kumis dan jenggot, lingkaran hitam di bawah matanya, bibir pucat dan pipi yang semakin tirus.
Sama sekali tidak terlihat seperti Zeus yang dingin dan angkuh. Pria itu justru terlihat seperti gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal. Tiba-tiba suara tabrakan terdengar keras di telinga Zeus. Pria itu yang semula sedang menepi dan menundukkan kepalanya sambil bersandar setir mengangkat kepala. Tiba-tiba manik matanya membola di saat sebuah mobil terlempar ke arahnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.